Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dari ayah yang bernama Kertosudiro, seorang petani dan juga pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, dan ibunya bernama Sukirah. Soeharto resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Dan setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Beliau juga dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat dan ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Pangkop Kamtib. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang beliau, berikut beberapa fakta unik tentang Soeharto. The Smiling General. Presiden Soeharto mendapat julukan The Smiling General atau Jenderal yang tersenyum. The Smiling General bahkan menjadi judul buku biografi mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto yang ditulis Oji Roder, penulis asal Jerman Barat. Julukan itu pun melekat pada sosok Soeharto dan populer di dunia internasional karena raut mukanya yang khas dengan senyuman. Hobi memancing. Putri Pak Harto, Siti Hardianti Indra Rumana atau Mbak Tutut, punya cerita menarik tentang hobi ayahandanya, yaitu memancing. Ternyata tidak setiap kali memancing Pak Harto mendapat ikan. Pernah suatu kali Pak Harto tidak mendapat ikan. Meski tidak mendapat ikan dari memancing, pulangnya Pak Harto tetap membawa ikan. Ibu Tin heran mengapa saat pulang memancing kok ikannya macam-macam. Ibu Tin bertanya, "Mancing neng di atau mancing di mana?" Lalu Pak Harto menjawab, "Mancing nanggo duit atau mancing pakai uang." Demikian tutur Mbak Tutut dalam buku warisan daripada Soeharto, terbitan penerbit buku Kompas, karya Julius Poor. Menurut Mbak Tutut, Pak Harto memancing untuk menenangkan pikiran. Memancing juga untuk melatih kesabaran. Selain itu, memancing juga menjadi momen perbincangan dengan kepala negara lain. Seperti pada Oktober 1996, Indonesia kedatangan tamu negara yaitu Kanselir Jerman Helmut Kohl, yang tiba di Jakarta pada hari Sabtu. Agenda hari Minggu dia bersama Pak Harto memancing di sekitar Pulau Bira, Kepulauan Seribu. Pada kunjungan itu, Helmut Kohl datang bersama 3 menteri dan 56 pengusaha dan membahas tentang rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Kota Blok M. Cerutu dan mood. Soeharto biasa mengisap cerutu saat santai, seperti pada saat sedang memancing. Setelah Soeharto sakit dan dilarang dokter, kesukaannya pada cerutu harus ditahan. Ia kemudian beralih dari menghisap cerutu menjadi menggigiti cerutu. Bila ia menggigiti cerutu kecil, itu pertanda Soeharto lagi banyak pikiran dan masalah. Sebaliknya, jika ia menggigit-gigit cerutu besar, itu pertanda mood Soeharto sedang baik. Minum teh sebagai akhir pertemuan. Minum teh menjadi sebuah rutinitas gaya hidup Soeharto dalam mengakhiri pertemuan dengan tamunya. Bagi orang yang sering menemuinya sudah mengetahui bahwa sebelum diminta minum teh, artinya perbincangan dalam pertemuan itu belum selesai. Tradisi sungkeman. Tradisi sungkeman pada saat Lebaran selalu dilakukan oleh Soeharto selama masa hidupnya. Sungkeman dengan bersimpuh di bawah kaki ibu dan meminta doa restu serta berterima kasih kepada orang tua menjadi hal yang utama bagi Soeharto. Tradisi ini pun menjadi teladan turun-temurun bagi anak-anak sampai cucunya. Mie instan. Selain makanan tradisional, Soeharto ternyata menyukai mie instan pop mie. Soeharto bahkan suka menyuguhkan pop mie untuk tamunya, termasuk JB Sumarlin yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. JB Sumarlin menceritakan saat menghadap Soeharto di rumahnya, Pak Harto meminta disiapkan makanan ringan, yang ternyata 2 gelas pop mie. Sumarlin terkejut. Sebelumnya dia belum pernah makan pop mie. Orang mengira makanan yang disuguhkan Pak Harto itu mewah dan mahal. Meskipun beliau itu presiden, Pak Harto tidak canggung menyantap mie instan, seperti rakyat kebanyakan di luar, kata JB Sumarlin. Pura-pura tidur. Saat dalam perjalanan kunjungan kerja, untuk mengusir rasa jenuh dan bosan ketika dalam perjalanan, Soeharto kadang ngejahili Ibu Tin, dengan tujuan untuk menghibur Ibu Tin dan melihatnya tersenyum. Selain itu, pura-pura tidur menjadi salah satu cara yang selalu dilakukannya saat bosan. Menantang Rambo. Soeharto pernah menantang si Rambo alias Sylvester Stallone. Tentunya bukan untuk berduel atau tembak-tembakan, tapi untuk bermain golf.
Saat itu Sylvester Stallone tengah berkunjung ke Indonesia untuk membuka salah satu restoran. Di saat bersamaan kebetulan Presiden Soeharto tengah senggang, akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian Soeharto menantang Sylvester Stallone untuk bermain golf sebanyak 19 set. Dan meskipun saat itu sang presiden kedua ini sudah lumayan uzur, tapi ia mengalahkan Stallone dengan telak. Sang Rambo pun mengakui kehebatan Pak Harto dengan satu pujian, "You are the best player." Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.